Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, izinkan The Brunel menjawab pertanyaan dari sahabat The Brunel tentang apa bedanya Pak dolomit, kiserit, sama dengan magnesium. Mohon pencerahannya. Jadi memang dolomit dan kiserit adalah memang pupuk yang mengandung magnesium. Sementara magnesium adalah unsur hara yang dibutuhkan. Salah satunya unsur hara makro yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Makro artinya adalah jumlahnya cukup besar. Magnesium sendiri berada pada jumlah ketiga terbesar setelah kalium, nitrogen, magnesium, baru fosfor. Yang kesetaraannya bahwa dalam 1 ton tandan buah segar yang terpanen itu membutuhkan magnesium setaranya adalah 4,4 kg kiserit. Sehingga magnesium merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan tanaman kelapa sawit yang dalam jumlah yang cukup besar karena memang fungsinya yang sangat signifikan terhadap kelapa sawit itu sendiri. Yang pertama adalah merupakan penyusun klorofil, kemudian sebagai enzimatik, dan yang kedua adalah berperan di dalam respirasi. Ketika kita ngomongin magnesium, maka masyarakat di Indonesia rata-rata menggunakan dolomit. Dolomit sebagai unsur hara magnesium. Banyak orang mengatakan bahwa dolomit merupakan salah satu kapur pertanian yang akan menaikkan pH tanah doang, padahal sebenarnya tidak. Kalau kita mengingat di dalam kalsium, magnesium karbonat ataupun rumus kimia dari dolomit, dolomit itu memiliki 2 gugus. Yang pertama adalah gugus CaO yang nanti akan berpengaruh terhadap kenaikan pH tanah. Yang kedua adalah gugus MgO yang angkanya 18-22%. Yang artinya bahwa ketika diberikan pada lahan kelapa sawit, maka selain menaikkan pH, tapi akan memberikan unsur hara magnesium juga bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian yang bicara tentang kiserit, bedanya dengan kiserit sendiri adalah memiliki rumus kimia adalah MgSO4. MgSO4 ini kadarnya di angka 28% rata-rata, 28% magnesium oksida, yang mana bahwa bedanya kiserit ini senyawanya relatif berat atau hampir kayak seperti garam. Sehingga di dalam penggunaannya sendiri, dolomit bisa digunakan di musim kemarau karena dia bersifat batuan, akan tetapi kiserit karena dia bentuknya seperti senyawanya garam sehingga tidak bisa diberikan di musim kemarau. Nah, berkaitan dengan perbedaan ini, dolomit dan kiserit ini adalah sebuah pupuk yang memiliki perbedaan yang signifikan sebenarnya secara reaksi. Yang satu dolomit menaikkan pH tanah, yang kiserit adalah menurunkan pH tanah. Karena di dalam rumus kiserit adalah MgSO4. SO4 adalah sulfat yang relatif akan memberikan efek pengasaman pada tanah itu sendiri. Sehingga bagi sahabat The Brunel semuanya yang berada di daerah gambut, lebih bagus menggunakan dolomit dibanding menggunakan kiserit. Sementara kalau mineral mau dolomit boleh, kiserit boleh. Nah, ini yang membedakan kedua pupuk ini. Nah, kalau bicara tentang Mg ya memang unsur haranya itu. Unsur haranya yang biasanya kandungan di dalam pupuknya adalah dalam bentuk senyawa MgO, magnesium oksida. Karena magnesium tidak bisa berdiri sendiri di alam, sehingga dia harus mendapatkan keseimbangannya setelah dia bereaksi dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Nah, di dalam di dalam penggunaan magnesium dolomit ataupun kiserit sahabat The Brunel, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dolomit ketika mau dicampur, salah satu efek mungkin kenapa apakah dolomit bisa dicampur dengan rock fosfat? Jawabannya ya boleh-boleh saja. Di dalam lubang tanam, ditambah media tanam, dolomit itu selalu dicampur dengan rock fosfat. Keduanya merupakan batuan yang digerus, sehingga begitu digunakan maka boleh berbarengan dicampur juga nggak ada masalah karena sama-sama batuan. Berkaitan dengan reaksinya memang relatif lebih lambat karena dia bersifat berasal dari batuan yang digerus kemudian baru diayak. Nah, resiko yang terbesar di dalam pencampuran pupuk dengan menggunakan dolomit adalah yang khususnya yang mengandung nitrogen, karena bahwa nitrogen akan banyak menguap menjadi amonia ketika terjadi signifikasi kenaikan pH. Kenaikan pH yang terlalu tinggi, yang cepat mendadak tinggi, ini akan berpengaruh terhadap bentuk nitrogen yang ada di alam kita. Maka nitrogen yang harusnya dalam bentuk nitrat NO3- cenderung akan membentuk amoniak yang dia akan menguap. Sehingga bagi sahabat The Brunel yang mau mencampur dolomit dengan urea, dolomit sama NPK, maka
wajib berpikir ulang. Daripada kita memupuk mata hawa, memupuk langit, lebih bagus kita jangan pernah mencampur dolomit dengan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen kadarnya cukup tinggi atau reaksinya cepat. Pakai urea, ZA, ataupun NPK tidak dibenarkan untuk dicampur dengan dolomit. Kemudian bicara tentang dolomit, sahabat The Brondel, bahwa penggunaan dolomit ini sendiri masih sangat diperlukan walaupun kita menggunakan NPK, baik NPK 12, 12, 17, 2 plus trace elemen atau yang ada unsur hara mikro dalam jumlah sedikit. Hal ini memang dilatar belakangi kadar-kadar NPK yang direkomendasikan untuk kelapa sawit baik yang TBM menggunakan 12, 12, 17, 2 atau yang sudah panen direkomendasikan menggunakan 13, 8, 20, 74 atau 13, 6, 20, 74 ini kadar magnesiumnya hanya 2 dan 4%. Sehingga untuk bisa menutupinya, maka digunakanlah dolomit yang mengandung dua segi. Yang pertama menaikkan pH tanah, yang ketika pH dalam kondisi netral ini akan sangat baik sekali di dalam serapan unsur haranya. Tapi di sisi lain juga akan menambah magnesium yang akan menutupi kekurangan dari NPK 12, 12, 17, 2 atau 13,8 atau 13,6 itu sendiri. Sehingga dolomit masih banyak digunakan. Lah, bicara tentang kiserit sendiri, apakah Pak Pendi boleh dicampur kiserit? Ya saya bilang boleh. Di dalam kondisi magnesium yang drop, yang kurang, maka sahabat The Brondel boleh menggunakan kiserit karena reaksinya relatif lebih cepat. Sehingga kalau di dalam penggunaan magnesium yang reguler, yang secara dalam kondisi tanaman masih sehat, tapi untuk menopang kebutuhan magnesium, maka sahabat The Brondel juga bisa menggunakan dolomit saja. Apakah dolomit bisa dari tahun ke tahun boleh? Ya jawabannya boleh-boleh saja. Selama kekurangan magnesiumnya dalam kondisi masih tidak fatal, maka dolomit mungkin masih bisa untuk memperbaikinya. Akan tetapi kalau misalnya kekurangan magnesium dalam kondisi yang parah, artinya bahwa meranggas bagian bawah, belang-belang ini. Dan sedikit lagi mungkin sedikit informasi sahabat The Brondel, kekurangan magnesium akan cenderung membentuk belang-belang karena magnesium merupakan penyusun klorofil. Ketika dia daun ini atau pelepah ini kena matahari yang harusnya berfotosintesis dan magnesiumnya ada, makanya dia akan menghijau. Akan tetapi ketika magnesiumnya nggak ada, dia kuning. Sehingga kadang-kadang yang ketutup daun lainnya malah justru hijau. Yang terkena sinar matahari justru kuning karena dia gagal membentuk klorofil yang sempurna. Lah, kalau sahabat The Brondel, ketika sahabat The Brondel bicara tentang kiserit sendiri, mungkin bagi masyarakat di Indonesia mungkin mengenal kiserit ini rata-rata impor dari luar negeri, ada yang dari Cina, ada yang dari Jerman. Kiserit Jerman itu yang paling banyak masuk di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya beberapa kiserit lokal ada di Indonesia, tapi mungkin secara kualitas mungkin dan harga jauh dari kiserit impor yang berasal dari luar negeri. Itu. Jadi kalau misalnya magnesium, Pak Pendi, apakah harus pakai dolomit atau kiserit? Maka ya sangat tergantung dari kondisional yang ada. Kalau saran saya sih menggunakan dolomit reguler dari tahun ke tahun ya baik. Beberapa perusahaan menggunakan dolomit sama kiserit berbentuk tahun ini dolomit, tahun besok kiserit, tahun besok lagi dolomit, tahun besok lagi kiserit. Jadi terjadi pergantian dari tahun ke tahun untuk menutupi kemungkinan terjadinya drop magnesium yang akan berpengaruh nyata terhadap kondisi dari daun sendiri. Kondisi daun yang rusak maka akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit pastinya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, sahabat The Brondel, penggunaan magnesium ini harus benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan dengan seksama, karena bahwa magnesium adalah memiliki antagonistik dengan kalium yang cukup signifikan. Beberapa kasus penggunaan dolomit sampai 5 kg sekali tabur pada kondisi kalium yang tinggi juga nggak ada masalah. Akan tetapi ketika tanah kita dalam kondisi drop kalium, maka penggunaan dolomit terlalu tinggi jangan dilakukan. Karena ketika magnesium kadarnya terlalu tinggi di dalam tanah, sementara kaliumnya rendah, maka kalium akan tertekan habis sehingga penggunaan dolomit yang terlalu tinggi malah justru terjadi confluent orange spotting ataupun bintik-bintik orange pada tanaman kelapa sawit kita. Sehingga penggunaan kiserit ataupun dolomit, tolong pahami jangan menggunakan terlalu tinggi. Walaupun misalnya dolomit harganya murah, tapi tetap aturan main penggunaannya ada. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.